kita akan membahas apa yang menjadikan kita tidak menyesal dalam kehidupan kampung akhirat kita. Karena sesungguhnya penyesalan di dunia banyak ragamnya, tapi kalau penyesalan di akhirat itu hanya beberapa sifatnya. Kalau penyesalan di dunia, kalau kita tanya macam-macam, ada yang menyesal tidak sempat umrah tahun ini, ada yang menyesal ketika melamar ditolak sang akhwat, ada yang menyesal ketika merintis bisnis ternyata pilihan bisnisnya salah, ada yang menyesal ketika mengambil rumahnya tidak sebagaimana yang dia bayangkan. Penyebab penyesalan di dunia itu macam-macam, tergantung sifat antum, tergantung background antum, dan tergantung kompleksitas permasalahan yang terjadi pada diri antum. Tapi kalau kita membicarakan tentang penyesalan di akhirat itu tidak terlalu banyak. Disampaikan oleh Allah beberapa sifatnya secara global supaya kita menjadi orang yang pandai mengambil ibrah dalam kejadian kita di masa mendatang, supaya kita mampu menghindarkan dalam kehidupan kita yang singkat, supaya kita tidak mewujudkan penyesalan dalam kehidupan kampung akhirat kita. Sebelum kita membahas satu per satu yang menyebabkan manusia itu menyesal dalam kehidupan kampung di akhiratnya, kita bicara dulu. Penyesalan itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah penyesalan yang pertama adalah penyesalan yang menimpa kepada kita ketika maut sudah ada pada kerongkongan kita. Pada saat itulah penyesalan kita membayangkan tentang kehidupan yang akan kita tinggalkan. Sebagaimana Fir'aun ketika menyesal ditenggelamkan dengan gelombang air laut, kemudian dia menyesal dan mengatakan beriman kepada Rabbnya Musa. Itu penyesalan yang pertama, tapi masih hidup di dunia. Penyesalan itu adalah penyesalan yang tidak mengembalikan keadaan. Fir'aun walaupun mengatakan beriman kepada Rabbnya Musa, tapi ketika dia mengikrarkan pengakuan itu, ketika maut ada di kerongkongannya, maka Allah menolak penyesalan yang dikeluarkan oleh Fir'aun, dan Allah tidak menganggap kebaikan sedikit pun pada Fir'aun, dan Allah menetapkan Fir'aun sebagai penghuni neraka. Penyesalan yang pertama manusia itu ketika dia berada di ujung kematiannya. Makanya orang ikhwan ketika pada sakaratul maut, dia melihat semua apa yang telah dia lakukan, dan dia melihat apa yang telah dia kerjakan. Karena sakaratul maut akan berujung kepada kematian, dan kematian ikhwan itu merupakan bagian dari tanda dibenarkannya orang di dalam hidupnya, ataupun sebaliknya, tanda didustakan orang di dalam hidupnya ketika terlihat dalam proses kematiannya. Makanya kita lihat Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, innamal a'malu bil khawatim. Segala amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Ada orang yang bejat, ada orang yang kemudian berandalan, tapi ketika meninggalnya ada yang husnul khatimah. Husnul khatimah yang dia dapatkan membenarkan taubatnya dan membenarkan amal-amalnya di ujung kematiannya, sampai Allah wafatkan ia dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana sebaliknya yang kita khawatirkan, ada orang yang kemudian berlimpah dengan amal ibadahnya, berlimpah dengan ketaatannya, tapi di ujung kematiannya ternyata dia mendapatkan su'ul khatimah, maka Allah mendustakan semua ibadahnya ketika kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Semua tergantung pada proses sakaratul mautnya ana dan antum, dan semua tergantung bagaimana kematian kita nanti. Kenapa amal kita ditentukan penutupnya, Ustaz? Iyalah, analogi yang gampang ikhwan. Kalau antum sholat asar 4 rakaat, kemudian rakaat yang pertama khusyuk, rakaat yang kedua nangis-nangis, rakaat yang ketiga khusyuk luar biasa, rakaat yang keempat kentut, sudah selesai 3 rakaat yang pertama. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Ditentukan pada proses akhirnya. Sebagaimana itu yang kita dapatkan, bahwasanya kematian kita itu merupakan proses penentu dari seluruh kehidupan kita. Makanya Nabi sampai mengatakan, jangan pernah kamu percayai seseorang sampai kamu lihat matinya. Jadi kalau sudah senang, sudah percaya sama orang itu jangan berlebihan, sampai kemudian ana dan antum melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Sebagaimana antum ketika benci dan mendustakan seseorang, jangan sampai berlebihan, sampai kemudian kita melihat bagaimana kematiannya. Kematian itu proses Allah membuka tabir atas apa yang kita tidak lihat selama seumur hidupnya. Itulah yang kita perhatikan. Pertama, sesungguhnya penyesalan adalah penyesalan ketika maut ada di kerongkongan. Yang kedua, yaitu adalah penyesalan yang akan kita dapatkan. Penyesalan yang akan didapatkan, bukan kita, maaf.
Penyesalan yang kedua adalah penyesalan yang didapatkan ketika seseorang itu telah meninggal dunia di alam barzah, dikumpulkan di alam mahsyar, menghadapi berbagai macam mizan yang Allah tegakkan dan menghadapi bagaimana detailnya hisab. Disitulah ada penyesalan-penyesalan yang dia miliki, dan itulah yang disebut dengan penyesalan yang kedua. Penyesalan yang terjadi bukan dalam hidup, tetapi penyesalan yang terjadi dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya penyesalan itu ada dua, sekarang mari kita perhatikan bagaimana Allah itu memberikan petunjuk kepada perkara-perkara yang menjadi penyebab penyesalan manusia ketika di kampung akhirat mereka. Satu-satu akan kita pelajari sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, yang menjadikan orang itu menyesal, yaitu adalah sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi 42. Di dalam surat Al-Kahfi 42 Allah kemudian menyampaikan bagaimana perkataan para penduduk neraka ketika mereka dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka. Yaitu adalah ketika mereka mengatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Para penduduk neraka itu ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, mereka mengatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, yaitu ya Allah, cobalah dulu kami dalam kehidupan dunia ini kami tidak berbuat syirik kepada Rabb kami sekalipun. Jadi kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan di dalam ayat ini, penyebab penyesalan terbesar kehidupan manusia itu kelak dalam kehidupan kampung akhirat mereka, yaitu adalah ketika mereka merasa bahwasanya apa yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan itu merupakan bagian dari kesyirikan mereka kepada Allah yang mereka sembah, dan kesyirikan itulah yang menghancurkan semua amal ibadah yang telah mereka lakukan dalam kehidupan. Jadi inilah merupakan puncak dari penyesalan manusia yang pertama kali. Jadi mereka tidak menyesal ketika mereka tidak menyesal sebesar penyesalan mereka ketika berbuat syirik sebagaimana penyesalan orang berbuat zina. Mungkin orang yang berbuat zina menyesal atau tidak menyesal? Pasti menyesal. Orang yang kemudian mereka minum khamar menyesal? Menyesal. Orang yang ketika membuka aurat menyesal? Menyesal. Tapi sesungguhnya penyesalan mereka tidak sebanding dengan penyesalan mereka yang pertama, bahwasanya dulu kalau mereka dalam kehidupan dunia, coba kalau kami ini tidak berbuat syirik kepada Rabb kami. Syirik ini kita harus paham. Makanya kemudian pelajaran tentang tauhid dan kesyirikan ini merupakan fondasi yang pertama di dalam kita beribadah, dan meneladani dakwahnya Nabi adalah bagaimana ana dan antum paham tentang tauhid dan paham tentang syirik. Karena banyak kalau disebutkan kata syirik pun kita juga masih belum mengerti. Orang Jakarta itu kalau dikatakan kata syirik itu masih banyak yang belum paham. Makanya mereka sering ngomong apa? Syirik tanda tak mampu. Apa? Tidak ada hubungannya. Padahal kemudian syirik dikatakan oleh Rasulullah SAW, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sesungguhnya syirik itu adalah kamu mendatangkan tandingan buat Allah, padahal Allah itu yang menciptakan dirimu. Dan mengetahui tentang kesyirikan itu merupakan bagian penting dalam kehidupan kita beribadah sama Allah. Karena sesungguhnya jatuhnya kita di dalam kesyirikan menyebabkan rusaknya segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Antum ikhwan, sebaik apapun antum melakukan ibadah, sebanyak apapun antum mengerjakan amal solih, tetapi amal solih yang pernah kita lakukan menyentuh lumbung-lumbung kesyirikan, Allah batalkan semua ibadah itu, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan dosa yang tidak bisa ditawar untuk diampuni oleh Allah, sebaik apapun ana dan antum. Makanya kita perhatikan sirahnya Abu Thalib. Apa kurangnya Abu Thalib dalam baiknya? Tidak ada yang kurang, ikhwan. Bahkan kita kalau disejajarkan dengan Abu Thalib dalam masalah kebaikan yang pernah dilakukan dalam hidup, kita kalah jauh dengan Abu Thalib. Kalau kita membandingkan kita dengan kebaikan Abu Thalib, bukan membandingkan iman loh ya. Kebaikan Abu Thalib itu begitu berlimpah dalam kehidupan beliau. Sampai kemudian dia rela diembargo bersama Rasul. Sampai kemudian orang musyrikun mereka urung untuk menghunuskan pedang kepada Muhammad karena ada orang yang menjaga Rasulullah, yaitu adalah Abu Thalib. Orang yang kemudian rela dihujat oleh orang Quraisy di Mekah gara-gara menemani keponakan Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib dengan semua kebaikan yang pernah dilakukan dalam hidupnya, satu saja, dia kemudian menolak untuk mengikrarkan syahadatnya di hadapan Rasul di akhir kehidupannya,
Ketika kemudian Rasulullah itu berkata lembut kepada Abu Thalib, kulli kalimatan uhaju bika indallah, wahai pamanku, tolong dong ucapkan satu kalimat saja yang mampu aku jadikan hujah kelak pada waktu hari kiamat untuk dirimu. Lalu kemudian ada Abu Jahal yang ada di sampingnya Abu Thalib, kemudian menimpali perkataan Rasul dengan berkata, atarghabu am millati abaina Abdul Muthalib. Abu Thalib, emang kamu mau tinggalkan ajaran nenek moyang kita? Farafadha. Dia menolak perkataan Rasul dan memilih apa yang disampaikan oleh Abu Jahal. Apa yang terjadi kepada Abu Thalib? Apakah semua kebaikan Abu Thalib itu mendapatkan api neraka? Tidak, ikhwan. Maka sesungguhnya salah satu ayat yang berkaitan erat tentang Abu Thalib sebagaimana dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang rata-rata dihafalkan oleh anak-anak kita dan adik-adik kita, di mana orang tuanya kadang-kadang tidak hafal. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang mereka itu beramal di dalam kebaikan dan kepayahan, tetapi justru tidak mendapatkan surga, tetapi mendapatkan api neraka yang menyala-nyala, bukan karena mereka itu nganggur, bukan karena mereka tidak berimal, bukan karena mereka tidak berbuat kebaikan, enggak, mereka beramal, mereka berbuat kebaikan, tapi ternyata ketika mereka melakukan itu, mereka mencampurkan dengan kesyirikan, bukan surga yang mereka raih, tetapi neraka yang mereka dapatkan. Ya? Makanya syirik itu bukan perkara yang kecil. Makanya ada seorang sahabat yang kemudian hidup hampir sama dengan kemudian Abu Thalib. Namanya siapa? Abdullah bin Jun'an. Abdullah bin Jun'an adalah orang yang terkenal dengan segala kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Abdullah bin Jun'an. Sampai ketika dia meninggal dunia, para sahabat itu bersedih atas kematian Abdullah bin Jun'an. Kenapa? Karena kebaikan yang ditorehkan oleh Abdullah bin Jun'an dalam hidupnya. Hingga mereka ketika mendapati Abdullah bin Jun'an itu meninggal dunia, mereka tanya kepada Ibunda Aisyah. Ketika mereka sungkan nanya kepada Nabi dalam riwayat Muslim, tolong tanyakan kepada Nabi, statusnya Abdullah bin Jun'an itu gimana? Kenapa? Abdullah bin Jun'an baik, akhi. Maka kemudian Ibunda Aisyah memberanikan diri dan bertanya kepada Rasulullah tentang statusnya Abdullah bin Jun'an. Ya Rasul, bagaimana dengan Abdullah bin Jun'an? Yukrid dhaif. Dia adalah orang yang memuliakan tamu. Antum tidak pernah dapatkan orang Quraisy yang paling banyak memuliakan tamu dan paling top di dalam memuliakan tamu kecuali Abdullah bin Jun'an salah satunya. Bahkan dalam beberapa kitabnya para ulama diterangkan sampai dia punya piring khusus, akhi. Piring itu tidak boleh dipakai sama anggota keluarganya, khusus dipakai oleh tamu. Coba antum yang sudah belajar lama pernah nggak membeli piring khusus untuk tamu? Enggak. Tidak usah dijawab daripada jawabannya perih di hati saya. Dia itu kemudian sampai punya piring khusus, akhi. Piring itu tidak boleh dipakai kemudian anggota keluarganya. Kalau ditanya 5, kenapa nggak boleh dipakai? Ini khusus untuk tamu. Yukrid dhaif, memuliakan tamu. Selesai? Belum. Ditambah lagi kemudian yang kedua, bagaimana kemudiannya silaturahim. Dia suka menyambung tali silaturahmi dan tidak suka mengumbar permusuhan sebagaimana permusuhan Abu Jahal kepada sahabat Nabi dan kepada Rasul. Abdullah bin Jun'an tidak semacam itu. Cukup? Belum. Kemudian apa? Kemudian yukrid dhaif, kemudian yasilur rahim wa yafukul ani, dan kemudian yang ketiga suka kemudian membantu setiap siapapun yang datang membutuhkan bantuan. Maka Abdullah bin Jun'an itu menempati saf yang pertama untuk membela dan membantu para sahabat yang membutuhkan. Itu Abdullah bin Jun'an. Tapi ketika kemudian Abdullah Jun'an itu meninggal dunia, maka kemudian Ibunda Aisyah langsung nanya kepada Rasulullah tentang status kematiannya Abdullah bin Jun'an. Kemudian Rasulullah menjawab singkat, padat dalam maknanya. Kemudian Nabi menyatakan, kana finnar. Sesungguhnya Abdullah bin Jun'an berada di dalam neraka. Kebaikannya hilang, tidak ada harganya. Digerogoti dengan sebuah rayap besar yang bernama syirik. Amal ibadah, ikhwan, ada perusaknya. Kalaulah kayu, ada perusaknya yaitu adalah rayap. Kalaulah madu, ada perusaknya yaitu adalah cuka. Kalaulah kemudian gula, ada perusaknya yaitu adalah semut yang mengerubutinya. Wallahi sesungguhnya amal ibadah pun ada perusaknya. Sebagaimana wudu bisa batal dengan antum ketut, sebagaimana sholat bisa batal ketika antum ketawa, amal ibadah pun bisa batal di sisi Allah dan tidak ada harganya ketika orang itu terselempet dengan masalah kesyirikan, dan itu menyebabkan rusaknya semua ibadah yang telah dia lakukan dalam hidup. Makanya tidak main-main pelajaran tentang tauhid itu. Makanya antum kalau ngaji tematik khair, baik akhi.
Ana tidak sama sekali mau komentari bagaimana pengajian antum dalam tematiknya. Tapi pengajian kitab itu penting. Dan pengajian kitab yang paling penting pertama kali itu apa? Kitab tauhid. Paham dulu tentang tauhid. Paham dulu tentang akidah dan berbagai macam konsekuensi yang terkandung di dalam masalah akidah, dan paham tentang syirik. Karena sesungguhnya syirik itu bukan hanya ketika kita nyembah sama batu tok, enggak. Syirik itu macam-macam. Ada syirik mahabbah, ada syirik to'ah, ada syirik doa, ada syirik masalah niat. Di mana para ulama menyebutkan ada syirik doa, antum berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah. Syirik dalam masalah doa. Ada syirik taat, antum taat kepada manusia lebih besar daripada taatnya antum kepada Allah dan Rasulnya. Jatuh dalam kesyirikan. Ada syirik dalam masalah cinta, antum mencintai manusia, antum cintai istri antum cintai anak-anak antum, sama sebagaimana antum cinta sama Allah. Syirik dalam masalah cinta. Ada syirik dalam masalah niat, melakukan ibadah bukan untuk Allah, tapi hanya untuk mendapatkan pujian dan sekeping dari kenikmatan dunia. Itu juga bagian dari syirik yang kadang-kadang kita tidak ngerti. Syirik dalam masalah niat, apalagi kan banyak orang kemudian sholat supaya butiknya laris, orang yang sedekah supaya proyeknya lancar. Makanya saya sering gitu dapat WA dari orang tak dikenal, Ustaz saya lagi merintis bisnis, amalan-amalan apa ya supaya bisnis saya lancar. Bingung saya, lu amalan itu kan untuk akhirat akhi. Tapi sejak kapan amalan kita itu kemudian diniatkan untuk duniawi? Ibu-ibu malam-malam bangun, gelontangan, tahu gelontangan ya? Saya berada di tempat induknya bahasa Jawa sekarang. Gelontangan anaknya sampai bangun, ngapain nih? Mau sholat, tumben sholat nih. Biasanya nggak pernah tahajud. Iya, bapak proyekmu besok di sidang. Nanti kalau goal, nah itu bapak belikan sepatu sama tas. Ibu sholat tahajud supaya proyeknya berhasil. Coba, saya pernah diminta untuk ngisi pengajian akhir 6 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, diminta ibu-ibu ngaji 3 hari ya Ustaz. Ya Allah ibu, 1 hari aja belum tentu dapat. Entar, pokoknya 3 hari ya Ustaz. Kalau nggak 3 hari nggak usah. Kapan? Senin, Selasa, Rebu. Dan itu 3 hari berturut-turut. Sebenarnya tidak bisa, tapi akhirnya saya tertarik ngobrol dengan lanjut ke beliau. Kenapa harus 3 hari ibu? Iya, karena kemudian anak-anak kita lagi ujian nasional. Jadi jam 7 sampai jam 9 kita ngaji Quran, simaan. Nanti dari setengah 10 sampai jam 11 kita ngaji. Supaya apa yang kita lakukan membuat anak-anak kita lancar ketika menjawab ujian. Saya mikir gitu, bagaimana siswa yang kafir ya ibunya nggak ngaji, bisa jawab atau enggak itu? Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak sadar itu juga merupakan bagian dari perkara yang apabila kita biarkan ikhwan, itu juga menyebabkan kita mendatangkan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan kita. Syirik itu adalah persoalan yang harus kita paham. Kita ini paham tentang apa yang Allah cintai, tapi kita jarang paham tentang apa yang Allah benci. Padahal ngerti tentang apa yang Allah benci itu penting. Dan perkara yang paling Allah benci yang pertama itu apa? Syirik. Tidak ada yang lain nomor pertama itu. Cinta itu tidak melulu membicarakan apa yang Allah cintai ketika antum sholat, sedekah, sholat duha, ngaji. Betul, sepakat itu merupakan perkara yang Allah cintai. Tapi cinta, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak melulu membicarakan apa yang Allah cintai. Tapi cinta membicarakan pula apa yang Allah benci, supaya kita menghindari diri kita dari apa yang Allah benci. Kenapa? Cinta pun harus antum jaga supaya tidak ternoda. Dan sesuatu yang paling menodai cinta kita kepada Allah itu apa? Syirik. Ya, kita ambilkan analogi gampang, akhi. Bagaimana kalau membenci itu penting, dan membencinya kita itu bukan karena nafsu, membencinya karena wahyu. Kita ini harus membenci, ikhwan, dengan kesyirikan. Kenapa? Karena syirik dibenci sama Allah. Kalau antum tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah, ternoda cinta kita kepada Allah, kata Imam Ibnu Qayyim. Kita ambilkan contoh yang paling sederhana. Ana misalkan punya istri. Ketika baru nikah, istri saya nanya, makanan favoritmu apa sih? Mas. Kemudian saya jawab, nasi gorengnya, telur mata sapi setengah matang. Kerupuknya, kerupuk udang. Insya Allah ya, enak itu. Ya.
Kemudian istri anak ngerti, buka dia menu masakan bagaimana cara untuk kemudian masak nasi goreng, telur mata sapi setengah matang. Kemudian ketika sembari dia belajar, dia kemudian nanya, yang nggak disukai sama Mas Umar apa? Saya nggak suka kalau kemudian kamu keluar tanpa izin. Kemanapun tolong ya keluar tanpa izin. Keluar izin. Ya, kemanapun itu, walaupun ke Indomaret, iya, pokoknya izin. Kenapa harus izin? Karena saya merasa dihargai sebagai seorang laki-laki. Contoh, ya, jangan kemudian ngomong curhat Ustadz. Yang tidak ada curhat, ini contoh. Ustadz tuh kadang-kadang kalau ngasih contoh tuh gitu, bisik-bisik, apalagi yang ibu-ibu. Ustadznya lagi curhat, padahal tidak curhat. Ini contoh supaya kita paham analoginya. Ternyata kemudian istri saya kemudian buatin nasi goreng tuh, akhi, enak. Tapi seiring dengan waktu, setiap saya mencicipi nasi goreng telur mata sapi setengah matang, kemudian ternyata satu waktu saya tahu, saya tiba-tiba dikabarin sama kemudian jamaah, Ustadz saya tadi ketemu dengan istrinya. Loh di mana? Superindo. Loh kok nggak minta izin ya? Saya cek di WA nggak ada izin. Ustadz tadi saya ketemu istrinya di mana? Di pasar. Bingung saya. Apa yang terjadi kira-kira, akhi? Kalau kemudian di esok harinya istri saya kembali memasakkan nasi goreng telur mata sapi setengah matang, tapi setelah saya melihat bahwasannya dia sering keluar tanpa izin, maka kemudian kelezatan nasi goreng itu hilang. Saya akan ngomong apa? Dek, lebih baik kamu buat nasi goreng tidak enak, itu lebih lezat untukku, tapi kamu tidak melanggar apa yang aku benci, daripada kamu buat nasi goreng seenak ini tapi ternyata kamu bermain di belakangku. Tuh kan, ketawa lagi. Di situ kita paham, akhi, itu contoh yang gampang. Banyak orang itu selalu memperhatikan apa yang Allah cintai. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin menyampaikan, banyak orang itu senang membicarakan apa yang Allah cintai, tapi tidak siap untuk membicarakan apa yang Allah benci. Padahal itu satu kesatuan yang tidak bisa kemudian terpisahkan, akhi. Coba kita bayangkan akhwat tadi. Dia kemudian suka masak nasi goreng tetapi keluar tanpa izin. Lama-lama suaminya itu tidak lagi bisa menikmati nasi goreng itu. Makanya syirik itu merupakan perkara yang paling Allah benci, sampai Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi 42 yang tadi kita bacakan, Allah itu kemudian menjadikan penyesalan pertama kali di dalam neraka itu apa? Ketika orang-orang syirik dan musyrik itu berkata, cobalah dulu kami dalam kehidupan dunia itu tidak berbuat syirik. Makanya harus ngerti, harus paham. Kalau orang di luar itu sering mengatakan tak kenal maka tak sayang, maaf loh, kita ganti, tak kenal maka tak benci. Orang yang nggak kenal syirik itu tidak akan membenci kesyirikan. Bahkan kemudian meridhoi kesyirikan itu dengan berbagai macam dalil dan pembenaran. Oh, enggak apa-apa, yang penting begini, yang penting begitu. Karena walaupun kita muslim, apakah menjamin kita status kita muslim itu menggaransi bahwasanya kita tidak berbuat syirik? Siapa yang menjamin? Pada zaman Nabi pun, para sahabat pun, mereka juga kemudian mengenal Allah. Para sahabat itu sebelum mereka masuk Islam kenal nggak dengan Allah? Kenal banget. Ngerti. Makanya Allah sampai mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka itu akan mengatakan apa? Yang menciptakan itu Allah. Dan ketika mereka kemudian dikatakan, kenapa kamu menyembah kepada patung? Mereka akan mengatakan, ini hanya menjadi sesembahan kami untuk kemudian menjadi perantara bagi kami kepada Allah. Kenal Allah atau tidak? Kenal. Makanya tadi nama orang musyrik yang saya sebutkan tadi dalam riwayat Muslim namanya Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hambanya Allah. Padahal musyrik atau tidak musyrik? Musyrik. Antum tahu nama aslinya Abu Bakar? Abdullah bin Utsman bin Murrah. Namanya siapa? Abdullah. Padahal bapaknya musyrik. Nama bapaknya siapa? Abu Quhafah. Abu Quhafah itu baru masuk Islam ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Paling terakhir di antara keluarga Abu Bakar itu salah satunya Abu Quhafah, bapaknya itu baru masuk Islam. Tapi ketika memberikan nama kepada putranya yang lahir, Abdullah bin Utsman namanya. Makanya di situ kita paham, keislaman itu belum menjamin kita itu akan kemudian bersih dari kesyirikan sampai kita paham kesyirikan itu bagaimana, mempelajarinya itu apa, dan bagaimana kita memberikan imunisasi dalam iman supaya tidak terjangkiti dengan kesyirikan. Dan syirik itu tidak serta-merta orang yang melakukan syirik itu dolim, belum mesti. Kadang-kadang ada orang yang berbuat syirik itu lembut, senyum. Kalau kemudian diinjek bisa ngasih antum kacang hijau. Tapi
Tapi kadang-kadang karena dia belum paham, kemudian dia melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena dia nggak ngerti tentang bagaimana intinya kita di dalam beribadah, yaitu kemudian menjauhi tentang sesuatu yang paling dibenci oleh Allah yang dinamakan dengan kesyirikan. Dan antum paham ikhwan, apa pelajaran yang paling detail ngatur kehidupan kita? Pelajaran yang paling detail ngatur kehidupan kita itu tentang akidah. Sampai urusan kita ngomong ini pun diatur dalam akidah ya kawan. Antum tidak pernah dapatkan risalah yang disampaikan Nabi kepada kita. Itu kemudian kecuali yang paling penting yang pertama kali itu mengatur bagaimana kehidupan tauhid kita dan bagaimana akidah kita secara benar. Makanya tidak main-main. Rasulullah mengajarkan akidah kepada para sahabat itu berapa tahun? 23 tahun tanpa henti. Dan itu yang diajarkan apa? Yang tidak pernah ditinggalkan Nabi dalam satu harinya. Ajarkan tentang tauhid. Makanya kalau boleh kita merenung akhi, kalau antum itu KW2-nya sahabat, itu kalau KW2, antum butuh kali 2, 23 kali 2 berapa? 46 tahun, itu kalau KW2. Tapi kalau ngeliat antum ini, KW10 aja udah alhamdulillah akhi. Dan itu kemudian tentang tauhid itu tidak pernah berhenti. Banyak orang yang kemudian ngaji kemana-mana, tauhid tidak pernah dia pelajari, tematik saja. Saya tidak nyalain tematik akhi. Karena pelajaran kita hari ini pun tematik. Tapi selain pelajaran ini pun antum harus memiliki tentang satu panduan tentang kitab tauhid. Antum pelajari dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Karena kita khawatir kalau tidak paham tentang ini, bisa jadi kita itu akan jatuh dalam kesyirikan. Padahal fitnah paling besar di akhir zaman itu apa? Bukan fitnah, syirik. Fitnah yang paling gede di akhir zaman itu. 2 itu baru fitnah. Makanya saking banyaknya umatnya Nabi yang jatuh dalam kesyirikan itu perumpamaannya apa? Rasul yang menyebutkan dalam riwayat Muslim. Wa ma antum fi syirki ila kasya'ratil bayda fi jildi saudil aswadi. Rasulullah itu sampai mengatakan, sesungguhnya perumpamaan kalian yang jatuh di dalam kesyirikan itu sebagaimana perumpamaan kambing hitam, domba hitam dari moncongnya sampai kemudian ujung ekornya hitam semuanya kata Nabi. Kemudian ada garis melintang putih. Garis yang melintang putih itu kata Rasulullah, umatku yang selamat dari syirik. Adapun domba dari hidungnya sampai ekornya yang belakang itu, yang hitam legam itu menggambarkan umatku yang jatuh dalam syirik. Itu perumpamaan Nabi. Antum pernah dapatin kucing itu hitam, ada kucing telon misalkan, kucingnya hitam ada tembelang-tembelang putihnya. Tembelang putih itu gambarin umatnya Nabi yang selamat dari syirik. Adapun hitamnya kucing itu kata Rasul, bukan kata anak. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasul, hitamnya kucing itu menggambarkan umatku yang jatuh dalam syirik. Berarti banyak banget, banyak. Makanya aturan tentang tauhid itu sampai ngatur kecil-kecilnya omongan kita itu diatur. Sampai antum mengatakan untung saja boleh atau tidak dalam akidah. Misalkan kita selamat dari kecelakaan, kemudian kita akhirnya jatuh dan selamat dari kecelakaan mobil, kita mengatakan untung saja kamu itu nyelamatin saya. Boleh atau tidak boleh akhi? Tidak boleh. Untung lagian sudah meninggal di Madiun tahun 48. Tapi yang untung itu tidak boleh. Kita mengatakan apa? Qadarullah. Loh, sampai sedetail itu. Bolehkah kita mengatakan terserah kamu? Boleh atau tidak mengatakan terserah kamu dalam Islam? Tidak boleh. Loh, maksudnya tidak boleh Ustaz? Iya. Mana dalil yang mengatakan terserah kamu itu tidak boleh? Ketika hadis riwayat Muslim, ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang itu ujuk-ujuk. Yaitu adalah tiba-tiba datang siapa? Pembesar Yahudi dan mengatakan, ya Muhammad, innakum tusyrikuna billah taquluna masyaallah wa syi'ta. Hei Muhammad, sahabatmu itu melakukan syirik dalam ucapan. Tuh Yahudi Pak. Yahudi itu tahu syirik kecil, tapi tidak ngerti syirik gede yang dia lakukan. Itu Yahudi. Syirik kecil paham dia. Syirik gede ketika mereka ngangkat Uzair anaknya Allah. Oh, tidak sadar dia. Nabi ketika mendapat itu, karena akhlaknya Nabi itu baik, Nabi itu nggak langsung membantah. Nabi dengerin, mana syiriknya? Innakum tusyrikuna masyaallah wa syi'ta. Tuh loh, umatmu itu sukanya ngomong itu, sahabatmu itu suka ngomong terserah Allah dan terserah kamu, itu syirik. Nabi mendengarkan, oh iya, itu syirik itu. Kenapa bisa dikatakan syirik akhi? Karena di situ ada wawu. Apa Pak Ustadz wawu? Itu wawunya wawul atof.
Wawul ataf itu ya apa? Tuh kan? Orang Yahudi aja paham bahasa Arab, akhi, Masya Allah. Saya tuh nyindir loh, padahal antum ketawa ya ini. Ketawa getir atau ketawa ini. Itu wawunya wawul ataf, akhi. Kalau wawul ataf itu fungsinya apa? Tasfiyatul ma'tuf wal ma'tuf alaih, yaitu menyamakan sebelumnya dan sesudahnya. Itu namanya tidak boleh. Jadi kalau antum mengatakan kapan mau ke Jogja Ustaz, terserah antum deh, terserah Allah dan terserah antum, tidak boleh Ustaz, syirik itu. Ya, kenapa? Karena ada wawu dan wawu itu menyamakan masyiatullah, kehendak Allah, antum samakan dengan kehendak makhluk. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Yang benar gimana? Summa. Pakai apa? Summa. Kenapa kalau summa? Summa itu litartib dalam bahasa Arab. Yang pertama yang disebutkan lebih tinggi kedudukan daripada yang kedua. Makanya kalau antum ditanya, kapan nikah, akhi? Terserah Allah dan terserah saya. Kemudian terserah saya. Itu yang benar. Jadi nanti kalau antum mulai sekarang, nanti kalau ditanya kapan antum mau ke makan gudeg, terserah Allah kemudian terserah antum. Nah itu benar. Panjang Ustaz, tidak apa-apa, selamat. Daripada antum pendek masuk neraka mau. Nah, mau kan? Loh, sampai sedetail itu, akhi, ucapan tauhid itu. Mungkin antum tidak paham ya. Mosok sampai segitunya. Itu tauhid. Boleh nggak antum kemudian mengatakan sebagaimana orang-orang membuat lagu itu? Kalau kita tidak paham tauhid semuanya boleh. Orang kalau tidak punya ilmu kan semuanya boleh. Sebagaimana kalau antum tidak paham kesehatan, semua makanan tidak apa-apa. Gorengan, iya baik. Santan, tidak apa-apa. Kenapa? Tidak paham kesehatan. Coba kalau paham kesehatan dikit, gorengan ya ini, minyaknya bersih atau tidak bersih. Itu kalau paham kesehatan gitu. Orang yang sama, orang yang paham tauhid akan ngerti banyak perkara yang sebenarnya telah dijelaskan secara detail di dalam Quran. Salah satunya syirik. Ucapan tadi, ucapan yang lainnya yang kadang-kadang kita nggak ngerti, bahwasanya itu jatuh dalam syirik kalau kita kemudian tidak paham, akhi. Seperti mengatakan apa? Cintaku padamu dalam seluruh detak jantungku. Halah apa itu? Nggak ada itu. Hidup dan matiku hanya untuk dirimu. Terus untuk Allah di mana? Garuda di dadaku, Allah di hidung. Nggak boleh lah, akhi. Nah, itu kan hanya ucapan, Ustaz. Loh, hanya ucapan, antum apa nggak paham, akhi? Hanya ucapan itu Nabi sudah mengatakan, wa innal abdalla yaqulu bil kalimah ma yara fiha ba'san illa abadullah minha sab'ina kharifan. Jangan ngurumain, jangan remehin satu ucapan. Rasul itu mengatakan gara-gara satu ucapan tok, satu kalimat itu satu kata tok, tapi dengan satu ucapan itu Allah menjerumuskan ia ke dalam neraka sejarak 70 musim. Gara-gara satu ucapan yang dia pandang remeh, padahal itu tidak remeh di hadapan Allah. Kenapa itu tidak remeh? Syirik. Banyak umat kita yang belum paham, banyak belum paham. Antum kalau mendapati umat yang kayak gitu, akhi, antum tidak boleh menghujat, menyalahkan, memvonis. Ada yang mengatakan antum tidak ngikut ngaji, tiba-tiba nanti sore ketemu, terserah antum, loh syirik kayak gini. Tidak, jangan gitu. Dia belum paham. Tapi kita sampaikan pelan-pelan. Tapi di situ kita paham. Persoalan tauhid itu ngatur detail sampai ucapan kita. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti akidah itu penting supaya kita tidak terkena penyesalan yang paling besar dalam kehidupan kamu akhirat kita itu apa? Syirik. Saya pernah nemu ini kisah nyata ini. Semoga Allah merahmati anak ini. Anak kecil, tidak bisa kita hukumi dulu. Tapi saya sempat kaget. Saya sholat maghrib di Kalimalang. Antum tahu Kalimalang? Insya Allah. Kalimalang. Kali yang nggak bersih-bersih itu Kalimalang. Kalimalang ada di Bekasi. Ya, saya sholat di pinggir jalan. Kemudian di masjid pinggir jalan, ya. Kalau pinggir jalan ditabrak motor. Kemudian sholat, akhi. Ketika kemudian di depan saya ada anak-anak pakai kaos. Ya kaosnya mungkin dibuat karena belum tahu aja. Moga-moga ada yang mendengar ini dan nanti merevisi. Kaosnya itu warnanya orange, ya, orange. Kemudian itu merupakan warna yang sangat identik dengan klub sepak bola di Jakarta. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Kemudian dalam tulisan itu apa? Tulisannya gini, hidup dan matiku, ya harus saya sebutkan ya berarti, hidup dan matiku untuk Persija. Akhirnya nyebutin juga saya. Hidup dan matiku untuk Persija. Itu masih mending lah. Artinya
Walaupun itu salah banget, tidak boleh kayak gitu, tidak boleh. Cinta silahkan, selama tidak menghalangi kecintaan kepada Allah. Tapi sudah mengatakan kalimat itu tidak boleh sebenarnya. Itu masih disambung akhirnya. Disambungnya apa? Hidup dan matiku untuk Persija. Kalaupun gua mati, gua suruh banyak untuk mengganti kain kafan dengan warna kain kafan orange dan membuang kain kafan putih. Itu ada di tulisan belakang. Saya sholat di belakang. Sampai apal tulisan itu deh. Habis sholat, saya mengundurkan untuk zikir. Saya panggil, "Dek, sini dek." Kelas berapa? Kelas 3 SMP akhir. Sebenarnya kalau urutan taklif sudah kena beban taklif dia. Sudah kena beban taklif. Tahu kan taklif? Beban ibadah, pahala dan dosa sudah dikenakan. Itu namanya taklif. Saya ngomong sama beliau, "Antum tahu nggak akhi? Bahwasanya antum tahu nggak, Dek, tulisan ini dari mana gitu?" "Ini beli Om." Ya, ini kalau kemudian ada event, kemudian nanti ada di pojok-pojok itu. Nah ini kalau pas ada event ada coatingan diskon 25%. Yang mau beli gue sopo. Kemudian dia cerita bangga. Terus saya kemudian ngomong, "Dik, paham nggak? Tulisan itu tuh nggak boleh dalam akidah." Antum tahu jawabannya apa, Ki? Polos keluar dari anak kelas 3 SMP hari ini pendidikan. Apa yang mau? Akidah itu apa? Coba. Saya jawab apa coba? Akidah itu apa? Lu kelas berapa? Kelas 3 SMP. Akhirnya saya memutar kata. Bagaimana membahasakan dengan bahasa yang paling gampang untuk beliau. Kemudian saya ngomong, "Ya udah, gini aja, nanti kalau sholat jangan dipakai lagi bajunya." Kenapa? Kasihan yang belakang nanti baca tulisan itu. Kemudian anaknya, "Oke, siap Om, tinggal dia." Coba akhi. Padahal kemudian di situ akhirnya kita paham kan? Di situ kita akhirnya memahami, Masya Allah. Disitulah kita akhirnya mulai paham. Gambaran akidah itu semacam itu. Makanya kemudian kalau kita tidak merenungi tentang surat Al-Kahfi 42 yang tadi kita kemudian baca, itu yang akan menjadikan kita, akan kemudian kita ini kemudian akan menyesal ketika tidak paham tentang akidah dan permasalahan tentang syirik. Bukan berarti kemudian ketika nanti kita mempelajari syirik, kita berubah menjadi orang yang ketus. Kalau kemudian bicara kasar, enggak lah. Orang yang akidahnya benar, terpancar dan tercermin, omongannya pun menjadi baik. Tapi yang jelas kita harus paham tentang tauhid. Dan inilah pelajaran yang tidak pernah tuntas untuk dibahas. Coba antum lihat. Coba saya tanya ya. Antum tidak usah jawab langsung. Antum renungkan sendiri. Di tempat mana, di masjid mana yang kemudian dibahas tentang tauhid dari halaman pertama sampai halaman terakhir dan orang setia mengikuti itu. Susah kita dapetin. Biasanya yang paling laris itu apa? Tematik. Kajian yang sifatnya fikih. Bukan fikih itu tidak penting, tematik itu tidak penting. Penting ikhwan, untuk menarik hati kita supaya cinta kepada sunnah. Penting. Tapi setelah kita paham itu, tidak ada pelajaran yang paling penting kecuali tauhid dan akidah kita. Kenapa? Kalau sampai berantakan akidah kita, berantakan pula ibadah yang kita lakukan. Ya? Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita memahami proses kita untuk menghindari penyesalan dalam kehidupan kelak di akhirat itu. Yang pertama adalah bagaimana menghindari kesyirikan itu. Dan kita tidak mungkin menghindari kesyirikan kemudian sampai kita paham, ngerti. Dan orang yang paham tentang akidah itu belum menjamin, orang yang belajar tentang akidah belum tentu menjamin bahwasanya dia belajar, belum tentu dia menjamin bahwasanya aplikasinya itu benar. Kadang-kadang belajar akidahnya benar, aplikasinya gagal. Kenapa? Aplikasi yang paling berat dalam mengamalkan ilmu itu akidah. Makanya ada sebuah kisah nyata ini terjadi. Ada seorang syekh mengajarkan akidah tauhid kepada murid-muridnya. Kemudian berkutat kepada masalah syirik, enggak nambah-nambah. Murid-muridnya kemudian pada protes kepada syekhnya. Pada protes sama Syekh, kita udah di halaman ini, tidak nambah-nambah. Kapan kita nambah halaman? Karena kami itu belajar bukan hanya di halaman ini aja, mesti banyak halaman yang belum kita pelajari. Padahal tidaklah Syekh itu berkutat pada halaman itu karena Syekh itu melihat bahwasanya halaman itu halaman yang paling berat untuk diaplikasikan dalam hidup. Apa itu? Menerangkan tentang syirik dan berlepas dari kesyirikan sebagaimana Nabi Ibrahim. Antum tahu kan akhi, Nabi Ibrahim itu ujiannya berat banget. Antum baca nanti di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dalam surat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika beliau memerangi kesyirikan yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar kerajaan yang hidup di dalamnya Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim itu ketika dibakar, antum harus paham ya. Kayu yang ditumpuk untuk membakar Nabi Ibrahim itu tinggi setinggi rumah. Dan kemudian Nabi Ibrahim dilempar dari bawah. Itu Nabi Ibrahim. Para ahlu sirah itu menyampaikan bahwasanya api yang melalap Nabi Ibrahim itu, saking gedenya api itu, kalau ada burung yang lewatin asap tersebut mati langsung, terbakar jadi hangus. Itu api yang membakar Nabi Ibrahim. Dan antum paham, ketika Nabi Ibrahim berlepas dari kesyirikan saat itu, seluruh masyarakat yang dipimpin oleh Namrud semuanya sepakat untuk membenci Nabi Ibrahim. Sampai Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang satu riwayat tentang nenek tua yang hidupnya di pinggir hutan, buta. Ketika satu waktu dia mendengar hari eksekusi Ibrahim untuk dibakar, maka kemudian nenek itu menangis. Ditanya sama keluarganya, apa yang menjadikan kamu nangis, Nek? Karena sesungguhnya hari ini Ibrahim dibakar. Lalu yang menjadikan kamu sedih itu apa? Yang menjadikan saya sedih karena saya tidak bisa nyumbang kayu untuk membakar lebih dahsyat Ibrahim itu. Tidak main-main itu. Nabi Ibrahim. Makanya berlepas dari kesyirikan itu, itulah yang menjadikan akhirnya kita ngerti bahwasanya itu dimulai dari perjalanan kita untuk kemudian mengkaji ilmunya. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling kita khawatirkan yang pertama kali kecuali kesyirikan. Itulah yang menghantui dalam pikiran kita ketika kita tidak berlepas darinya. Nasihat anak dan nasihat kepada antum, pahami sesungguhnya orang yang ngerti tentang tauhid belum tentu dia bisa mengaplikasikan tentang tauhid itu dengan benar. Kita kembali ke syekhnya tadi. Syekhnya ngerti pelajaran untuk berlepas dari kesyirikan itu berat, makanya dia berkutat, dia nyampaikan terus, nggak nambah-nambah. Maka kemudian akhirnya syekh itu kemudian ditanya sama murid-muridnya, bosan murid-muridnya ngulang kata-kata yang sama. Syekh, kapan kita nambah? Syekhnya kemudian berkata, ya sudah, aku uji dulu ya. Nanti kalau sudah diuji, kalau kalian lulus, baru kemudian naik ke bab berikutnya dalam masalah tauhid. Wah, murid-muridnya senang ngafalin apa yang harus dihafalin. Syekhnya akhi tiba-tiba datang di esok harinya. Kemudian tergopoh-gopoh syekhnya. Syekh itu guru besar. Syekh itu ngalahkan dokter, akhi. Kalau dalam literatur pendidikan di Timur Tengah. Kemudian tergopoh-gopoh syekhnya. Ketika tergopoh-gopoh, kemudian syekhnya bilang kepada murid-muridnya, ada orang masuk ke sebuah rumah. Ada orang masuk ke sebuah rumah, berduaan laki-laki dan perempuan, dan saya tahu mereka belum nikah. Langsung murid-muridnya kemudian menyisingkan baju, kemudian bawa pentung, kemudian ngomong ke syekhnya, ayo kita datangi itu syekh, kita gerbek supaya mereka tidak melakukan tindakan zina itu. Syekhnya kemudian mantuk-mantuk, dia diam, sudah kifu, cukup, sekarang duduk. Hari berikutnya syekhnya datang, tergopoh-gopoh persis sebagaimana yang kemarin. Kemudian syekhnya itu ngomong, tadi itu saya melihat ada orang melakukan kesyirikan kepada salah satu pohon yang dikeramatkan. Dan kemudian mereka meyakini bahwasanya itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat sebagaimana Allah. Murid-muridnya santai saja dan berkata, tidak apa-apa, biar mereka mendapatkan hidayah nanti satu waktu. Syekhnya kemudian ngomong, marah. Buka kitab tauhid kalian kembali dari halaman pertama. Fashiltum, kalian telah gagal belajar tentang tauhid. Antum tahu kenapa syekhnya itu kemudian menganggap murid-muridnya gagal? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu angkat tangan. Hening banget kalau ada. Jangan pura-pura nunduk ya. Jangan buka Google, tidak ada itu. Kenapa syekhnya menganggap muridnya gagal? Kenapa? Mumtaz. Dia syekhnya itu menganggap bahwasanya murid-muridnya gagal karena sesungguhnya muridnya menganggap kecil masalah kesyirikan, kemudian membesarkan masalah zina. Walaupun zina pun dosa besar, akhi. Zina itu dosa besar. Dosa besar banget. Tapi sebesar-besarnya zina tidak akan mampu mengalahkan syirik. Jadi kalau ada orang yang kemudian sampai dia menganggap benda mempunyai kekuatan sebagaimana Allah memiliki kekuatan, itu jatuh dalam syirik apabila telah sampai kepadanya ilmu. Ya, dan itu jauh lebih berat di sisi Allah daripada orang yang berbuat zina. Bukan berarti zina lebih ringan kemudian kita lakukan, enggak. Zina tetap berat.
Tapi di situ kemudian syekhnya menganggap apa? Syekhnya menganggap fasyiltum, kalian gagal karena kalian tidak ngerti bagaimana syirik yang dilakukan kasus yang kedua lebih berat daripada kasus yang pertama. Disitulah kita paham, itulah beratnya akidah, ikhwan. Itulah beratnya kemudian tentang tauhid. Tapi kalau kita paham, Masya Allah, itulah yang akan menjamin kebahagiaan kita dalam kehidupan di kampung akhirat ketika kita beriman tanpa mencampurkan iman kita dengan syirik. Dan tidak ada orang yang paling menyesal dalam kehidupan di akhirat kecuali penyesalan itu ketika mereka baru sadar, loh, amalnya itu banyak terselipi dengan kesyirikan, dan akhirnya Allah menolak, dan Allah tidak butuh dan tidak memiliki hajat untuk menerima setiap amal yang tercampur dengan syirik. Ya, makanya pesan anak dari poin yang pertama ini, supaya antum lekas habis dari sini, beli kitab tauhid, beli kitab tauhid, pelajari. Dan saya sampaikan, belajar tauhid itu tidak bisa sendirian. Belajar tauhid itu harus dilakukan bersama dengan orang yang berilmu. Barang siapa yang belajar ilmu sendirian, rusak pemahamannya. Karena kemudian kalau akidah dan tauhid sampai antum tidak belajar batasan-batasannya, jatuhnya dalam tindakan penyelewengan pun karena memahami konteks tauhid yang tidak sesuai dengan porsinya. Antum jatuh bisa menyebabkan kita jatuh dalam sifat khawarij. Antum bisa masuk kepada sifat murji'ah, dan dua-duanya itu bukan pilihan. Makanya ketika belajar tauhid harus diiringi orang yang berilmu. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi sampai mengatakan, "Man kana kitabuhu syaikhuhu kasura khata'uhu." Siapapun yang dia belajar ilmu dari buku tak, tetapi dia tidak memerlukan dan tidak memiliki pendamping, maka sesungguhnya pasti banyak salahnya daripada benarnya. Jadi saya ingatkan, cari kemudian yang mau belajar kitab tauhid, lihat bagaimana orang yang mengajarkan, punya mumpuni dalam ilmu atau tidak. Pelajari dari halaman pertama sampai kemudian halaman terakhir terus, dan kita amalkan sesuai dengan apa yang kita tahu. Karena tidak ada ilmu yang paling detail urus kehidupan kita kecuali adalah masalah tauhid, dan tidak ada penyesalan yang paling gede kelak di akhirat kecuali penyesalan itu datang dari orang yang pernah berbuat syirik. Itu yang